وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anakku semuanya serta Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas segar seperti biasanya layaknya orang sehat. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Meskipun berbeda dengan sebelum-sebelumnya, saat ini kita masih dituntut untuk belajar di rumah karena pandemi COVID-19 masih belum 100% hilang, statusnya masih oranye, sehingga pemerintah menetapkan untuk anak-anak tetap belajar di rumah. Demikian jangan sampai menjadi problem besar bagi kita, jangan kemudian menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar. Justru di saat-saat seperti ini kita tetap harus berprestasi meskipun dalam nuansa pandemi. Di era new normal ini mari kita perbaiki semangat kita. New normal ini menjadi nuansa bagaimana untuk memperbaharui semangat kita, lebih semangat lagi untuk belajar, lebih semangat lagi untuk beribadah. Oleh karena itu pada beberapa hari ke depan ini insyaallah selama 3 hari masih dalam suasana masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Insyaallah terhitung dari hari Senin hari ini sampai dengan hari Rabu, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anakku semuanya dan orang tua yang sedang berada di rumah. Adapun untuk jadwalnya, insyaallah mulai hari Senin hari ini tanggal 13 Juli 2020 yaitu ta'aruf, perkenalan wali kelas, kemudian siswa, visi misi sekolah, struktur, kemudian kegiatan dan sebagainya. Kemudian hari Selasa kegiatannya adalah ada belajar atau daring, ketika nanti pembelajaran di rumah itu di hari Selasa. Kemudian di hari Rabu nanti ada PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nanti insyaallah nanti akan ada talk show, dialog tentang seputar bagaimana pola hidup bersih dan sehat, terutama sebagai umat Islam kita harus sehat dan harus kuat, gitu ya. Insyaallah begitu. Nanti anak-anak semuanya, Bapak Ibu juga boleh bertanya, nanti bisa melalui kolom komentar di YouTube channel lembaga kita, insyaallah bisa. Itu selama 3 hari insyaallah. Oleh karena itu kami mohon anak-anak untuk bisa mengikuti acara ini dengan tertib, dengan baik, sehingga ada manfaat, ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Nah,
suasana pandemi ini justru harus menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap berprestasi. Oleh karena itu, di awal ajaran baru ini saya selaku Kepala Sekolah SD Integral Ya Bunaya ingin membangkitkan semangat anak-anak semuanya untuk ayo kita bangkitkan lagi belajarnya, walaupun belajar dari rumah, walaupun belajar dengan sistem daring, tetap harus semangat, jangan sampai kalah dengan belajar tatap muka seperti biasanya. Dan jangan sampai lupa kita tetap harus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera bisa selesai sehingga nanti kita bisa segera belajar lagi di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bermain bersama, ngobrol bersama, bercerita bersama dengan teman-teman semuanya. Di hari pertama ini insya Allah akan ada perkenalan, ta'aruf dengan wali kelas insya Allah. Kemudian di awal ini akan kami sampaikan beberapa perkenalan terkait dengan sekolah kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung, ahlan wa sahlan bagi wali murid baru dan anak-anakku baru kelas 1 yang bergabung di SD Integral Ya Bunaya. Terima kasih banyak, mohon doanya mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi harapan yang terbaik untuk kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi agama. Pendidikan Integral SD Ya Bunaya yang berlokasi di Desa Peloswarang, Kecamatan Sanang Kulon, Kabupaten Blitar. Visi misi sekolah yaitu terwujudnya generasi yang unggul dan beradab, berprestasi tapi mempunyai akhlak yang tinggi. Itu harapan dan cita-cita kami, menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi, kemudian juga berbudi pekerti, gitu ya. Unggul tapi tetap beradab, sering juara tapi juga berakhlak mulia. Itu harapan kami. Misi sekolah menyelenggarakan pendidikan integral yang memadukan aspek akliyah, jismiyah, dan ruhiyah. Yang kedua, mensinergikan aspek sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mempertemukan antara teori keilmuan dan realitas kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membangun jaringan dakwah Islam melalui pendidikan. Yang terakhir, menjadikan SD Integral Ya Bunaya sebagai sekolah Islam percontohan. Nah, di MPLS ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan kami kenalkan juga struktur organisasi yang berada di SD Integral Ya Bunaya di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, sebagai kepala sekolah yaitu Khairul Umam MPD, yaitu saya sendiri. Kemudian Waka Akademik Ustazah Diah Rahayu Susanti. Kemudian Waka Kesiswaan Ustazah Uma Farida. Kemudian admin bagian administrasi keuangan, administrasi surat menyurat dan sebagainya, itu Ustazah Octavia Yunitias. Kemudian koordinator-koordinator yang dibutuhkan nanti di saat PBM dan sebagainya, program dan kegiatan. Untuk koordinator ibadah dan bimbingan konseling yaitu Ustazah Neni Nur Fadilah MPD. Kemudian humas dan hubungan masyarakat, kemudian juga PPDB itu ada Ustadz Ibnu Abdullah Mas'ud. Kemudian sarana prasarana yaitu Ustadz Mulyani Hasan. Kemudian ada UKS yaitu Ustazah Sa'adur Rahman. Kemudian koperasi ada Ustazah Aprilia. Kemudian perpustakaan ada Ustazah Uma Farida. Nah, ini akan kami kenalkan untuk anak-anakku semuanya secara umum. Nanti lebih detailnya langsung berkenalan setiap kelasnya dengan wali kelasnya masing-masing di grup kelasnya masing-masing. Untuk guru kelas 1 insya Allah ada Ustazah Uma Farida, beliau biasa dipanggil Ustazah Uma. Kemudian untuk kelas 2, wali kelas 2 ada Ustazah Aprilia Triwahyunitias, biasa dipanggil Ustazah April.
Kemudian untuk wali kelas 3 ada Ustazah Sa'atur Rahma, biasa dipanggil Ustazah Rahma. Kelas 4 ada Ustadz Haris Effendi, biasa dipanggil Ustadz Haris. Kemudian untuk guru kelas 5 Ustadz Ibnu Abdullah Mas'ud, biasa dipanggil Ustadz Mas'ud. Kemudian untuk guru kelas 6 ada Ustazah Diah Rahayu Susanti, biasa dipanggil Ustazah Santi. Kemudian untuk guru mata pelajaran ada guru PAI, ada guru bahasa Arab, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian ada Al-Quran. Al-Quran nanti dibagi menjadi 5 marhalah: marhalah 1, marhalah 2, marhalah 3, marhalah 4, dan marhalah 5. Untuk marhalah 1 diampu atau diajar oleh Ustazah Octavia. Untuk marhalah 2 diajar oleh Ustazah Noviana. Untuk marhalah 3 oleh Ustaz Mulyani Hasan. Marhalah 4 ada Ustazah April. Kemudian untuk marhalah 5 Ustaz Ibnu Abdullah Mas'ud. Untuk guru olahraga dan bahasa daerah kelas atas Ustaz Mulyani Hasan. Guru PAI diampu atau diajarkan oleh Ustazah Neni Nur Fadilah. Untuk guru olahraga Ustadz Mulyani Hasan. Itu perkenalan terkait dengan struktur kelembagaan yang perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya, yang insya Allah akan kalian berinteraksi nanti ketika belajar, baik belajar secara daring maupun luring gitu ya. Nah, insya Allah untuk sementara ini anak-anakku kita tetap akan belajar di rumah dengan sistem daring, begitupun juga dengan sistem luring, melalui online, media sosial dan sebagainya. Karena memang sampai saat ini kita masih belum ada izin untuk melakukan tatap muka di sekolah oleh Dinas Pendidikan ataupun pemerintah Kabupaten Blitar. Karena untuk wilayah Blitar sendiri masih statusnya orange dan tidak tertutup kemungkinan masih menuju ke merah, karena setiap harinya masih terkonfirmasi yang positif, ada sekitar 40 orang dan sebagainya. Nah, demikian ini mengajarkan kepada kita anak-anakku semuanya untuk bersabar. Jadi pandemi seperti ini adalah hikmah yang bisa kita ambil adalah kita dituntut untuk bersabar, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayo kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita, gitu ya. Jangan sampai kita kemudian menjadikan pandemi ini media untuk menggerutu. Apa menggerutu? Menjelek-jelekkan, kemudian menghina dan sebagainya. Tidak. Justru ini kita ambil hikmah positifnya, kita diajak untuk bersabar, gitu ya. Mensabar, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita semuanya. Dengan bersabar, kemudian dengan rutin istiqomah kita sholat, insya Allah sesegera mungkin dengan doa-doa kita semuanya. Karena setiap sholat itu adalah doa. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Insya Allah sesegera mungkin Allah pun juga akan mengangkat virus ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara baik dan normal. Ayo anak-anakku semuanya, bapak ibu semuanya yang ada di rumah, kita jadikan pandemi ini sebagai pelajaran bagi kita, hikmah positif bagi kita. Untuk apa? Untuk selalu mendekatkan kita kepada Allah. Ayo kita jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita semuanya. Mari insya Allah selama 3 hari ini kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari diikuti dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tidak hadir, jangan sampai tidak mengikuti walaupun hanya sehari. Insya Allah dalam sehari nanti untuk kegiatannya dari jam 8 sampai kurang lebih nanti jam 9 diikuti dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah ini sangat berpositif bagi kita semuanya. Kita awali kegiatan
MPLS selama 3 hari ini, pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan sekolah, dengan sama-sama berdoa, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara kita selama 3 hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Demikian untuk pembukaan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.